Amerika Serikat bersiap menarik hampir 1.000 tentara yang masih ditempatkan di Suriah dalam beberapa bulan ke depan. Informasi ini disampaikan seorang pejabat senior Gedung Putih kepada BBC yang menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari transisi berbasis kondisi. Pasukan AS sendiri telah berada di Suriah sejak 2015. Awalnya, mereka dikerahkan untuk membantu memerangi kelompok ISIS yang saat itu menguasai wilayah luas di Suriah dan Irak. Kini, setelah ISIS melemah dan situasi keamanan di Suriah dinilai membaik, Washington menilai kehadiran militer dalam skala besar tidak lagi diperlukan. Pemerintah Suriah disebut telah menyatakan kesiapan untuk memimpin sendiri upaya menjaga keamanan dan stabilitas di dalam negerinya. Penarikan ini bukan sekadar rencana di atas kertas. Awal tahun ini, pasukan AS telah meninggalkan 2 pangkalan penting, yaitu Al-Tanf di Suriah Selatan dan Al-Sadadi di Timur Laut. Pangkalan Al-Tanf sebelumnya menjadi pusat operasi utama koalisi global melawan ISIS. Lokasinya yang strategis, dekat perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya vital dalam operasi lintas wilayah. Komando Pusat AS atau CENTCOM menyebut penarikan itu sebagai keberangkatan tertib yang sudah direncanakan dan dilakukan berdasarkan evaluasi situasi di lapangan. Langkah ini juga terjadi setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 2024 dan meningkatnya stabilitas keamanan di sejumlah wilayah Suriah. Seiring perubahan situasi di Suriah, pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga memperkuat hubungan diplomatik dengan Damaskus. Presiden Suriah Ahmed al-Shara bahkan sempat mengunjungi Gedung Putih pada November 2025, kunjungan pertama pemimpin Suriah dalam sejarah hubungan kedua negara. Selain itu, kesepakatan penting dicapai pada Januari 2026 untuk mengintegrasikan pasukan demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi ke dalam Angkatan Bersenjata Nasional Suriah. Ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi keamanan dalam negeri. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asad al-Saibani guna membahas stabilitas dan kelanjutan gencatan senjata, sekaligus memastikan upaya penanganan ancaman keamanan tetap berjalan. Menariknya, keputusan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Dalam beberapa pekan terakhir, Washington memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah, khususnya di sekitar wilayah dekat Iran. BBC Verify bahkan mengonfirmasi keberadaan kapal induk USS Abraham Lincoln di kawasan tersebut, lengkap dengan kapal perusak rudal berpandu dan puluhan jet tempur. Tak hanya itu, kapal induk terbesar di dunia USS Gerald R. Ford juga dilaporkan sedang menuju Timur Tengah dan diperkirakan tiba dalam beberapa minggu. Pejabat Keamanan Nasional AS menyebut Presiden Trump telah meminta militer bersiap menghadapi kemungkinan skenario serangan terhadap Iran meski keputusan final belum diambil. Sejumlah pejabat AS menegaskan bahwa penarikan pasukan dari Suriah tidak terkait langsung dengan peningkatan kekuatan angkatan laut dan udara di sekitar Iran. Namun secara geopolitik, waktunya terasa berdekatan. Di satu sisi, AS mengurangi jejak militernya di Suriah. Di sisi lain, armada laut dan udara diperkuat di wilayah yang lebih dekat dengan Iran. Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa Washington tengah mengalihkan fokus strategisnya dari misi stabilisasi keamanan di Suriah menuju upaya menekan Iran dalam isu nuklir dan stabilitas kawasan. Penarikan 1.000 tentara mungkin terlihat sebagai pengurangan komitmen, namun bisa juga dibaca sebagai reposisi kekuatan. AS tampaknya ingin mengakhiri fase panjang operasi darat di Suriah, sembari tetap menjaga kemampuan proyeksi kekuatan di kawasan yang lebih luas.